Kita seringkali bertanya-tanya, mengapa kejahatan seperti zina sedarah atau insest bisa terjadi? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai. Ia hanya menangguhkan perhitungan yang adil dan sempurna di akhirat nanti. Ditambah lagi, di Indonesia, beberapa bulan lalu sedang heboh dengan adanya komunitas di sosial media dengan nama Sedarah. Komunitas ini menormalisasikan hubungan antar keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas melarang pernikahan dan hubungan intim dengan kerabat dekat yang diharamkan. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 22 hingga 28 secara keseluruhan menjelaskan kategori wanita yang haram dinikahi seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, perempuan, ibu susu, saudara sesusuan, mertua, menantu, dan wanita bersuami. Ayat-ayat ini juga menegaskan tujuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan hukum-hukumnya, menunjukkan jalan kebenaran dan menerima taubat hambanya, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Zina sedarah adalah dosa besar yang melanggar batasan ilahi, merusak fitrah manusia, dan menghancurkan tatanan sosial. Konsekuensinya tidak hanya berupa kerusakan fisik dan mental di dunia, tetapi juga azab pedih di akhirat. Untuk mendapatkan rahmat dan kemuliaannya, kita harus senantiasa bertakwa, mematuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi mereka yang kembali ke jalan yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Hanya kepada Allah lah kita semua kembali, Allah lah awal dan akhir. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, ngeri nggak ngelihat tayangan tadi? Ngeri. Yang zinanya saja sudah dosa. Ini melakukan perzinahannya dengan sedarah. Siapa saja itu, bisa jadi ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakak dengan adik. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana Islam mengatur ini semua? Pertanyaannya, kenapa kok dilarang? Kenapa? Dilarang. Zina dilarang. Ini zinanya sedarah dilarang. Bahkan Islam tadi sudah dijelaskan ada batasan-batasan siapa saja yang boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki. Di dalam Al-Quran dibahas. Nah, untuk membahas ini tentu sudah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membahasnya dengan tema kita, yaitu azab di balik hubungan haram zina sedarah. Dan untuk kesempatan pertama insya Allah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ihsan dan juga Ustadz Alfian Hidayat. Untuk Ustadz Alfian Hidayat insya Allah akan menjelaskan tafsir surah An-Nisa ayat 22 hingga 25. Kesempatan pertama silakan Ustadz Alfian Hidayat. Fadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kebunnya Mang Tata. Cakep. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan suaminya pada setia. Amin. Ini kayaknya ngamininnya dari hati ini ya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pula yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Khalik, yang mana kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan segala urusannya digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pula di samping saya ada Ustadz Ihsan yang pakaiannya luar biasa. Ngomongin soal nikah, beliau udah kayak pengantin baru. Pakaiannya cakep banget. Iya. Cuman sampingan sama laki. Iya, enggak susah kondangan begini mah. Iya, kita doain Ustadz Ihsan biar sehat walafiat. Dan pula yang saya banggakan, yang saya cintai segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Asy-Syifa Ciputat, yang mana mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini agar senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi puyeng sama utang, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Bang David aminnya kenceng banget. Segenap para pemirsa, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai perkara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya terdapat hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah ditanya oleh sahabat, an aksarima yudkhilun nasanar. Wahai baginda Nabi, perkara apa saja yang nanti banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqala, maka baginda Nabi berkata, al-famu wal farju. Ternyata ada dua, Pok. Ada dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ada berapa? Dua. Ada berapa Bang David? Ada dua. Ada satu. Nah, iya. Bang David ada satu. Oh iya, saya satu, iya. Kalau dua mah serem, satu korin. Iya, ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama al-famu, yaitu mulut. Nih, yang pertama mulut. Wal farju, yang kedua adalah kemaluan. Ternyata ini mulut dan kemaluan berpotensi banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Makanya kita orang-orang muslim harus bisa menjaga mulut dan kemaluan dari perkara-perkara yang haram. Ini mulut kita jaga, apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut berupa makanan, minuman, hati-hati. Para bapak-bapak selaku orang tua, jangan sekali-kali ngasih anak daripada hasil yang haram. Karena kenapa? Ketika dia makan, itu makanan, minuman menjadi daging dalam tubuhnya. Sesuatu yang haram masuk ke dalam diri manusia akan berimbas bahwasanya akan jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serem apa kagak? Serem ngapa pada melototin saya semua ini? Roman pada melotot. Ya Allah ya Karim. Yang pertama tuh hati-hati. Iya, jangan gampangin makan makanan yang haram, hati-hati. Dan yang keluar dari mulut berupa ucapan. Nih kudu dijaga nih. Qul khairon aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik mendingan diam. Hati-hati Pok. Nih ibu-ibu nih biasanya gosip mulu nih. Iya, gosip mulu. Asal ngaji aja nggak pada kuat duduk sila lama-lama. Ngaji baru 10 menit kaki pada melintir 20 kali. Iya, kalau ngumpul ngerumpi sama teman-teman, ya Allah berjam-jam gak kuat. Iya, lagi masak kan jetrek ke kompor, dia keluar lewat pintu belakang kan ketemu temen yang ngobrol, kompor dimatiin lagi sama dia. Iya, lah masak kagak jadi, lakinya singar-tingari dia pulang, makan mak, ya lupa masak ya emang asik ngerumpi. Ayo dikemplang sama laki ntar. Nih mulut kudu kita jaga nih mulut nih, daripada ucapan, ngomong yang baik-baik Pak.
Ngomong yang baik-baik Bu. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyakiti hati orang lain. Nih, sekarang tangan kita kalau kegores pisau, kira-kira kita pakein obat sembuh apa kagak? Sembuh, hilang tuh luka, nggak terasa lagi. Tapi kalau orang sakit gara-gara lisan kita, sampai kapanpun nggak bakal sembuh daripada luka tersebut. Makanya para suami kalau ngomong sama bini, ngomong yang enak-enak di rumah. Iya, panggil dengan kasih sayang dong. Iya, jangan sampai manggil-manggil, punya bini udah hitam cebrik ya kan, bogel panggil, lu bogel mau kemana? Jangan. Lah iya gitu-gitu bini bapak, iya sama ibu juga kudu manggil sama laki biar panggilan yang enak. Ayang embeb, ayang embeb, ayang embeb. Iya, karena kenapa? Nih, karena harmonisnya rumah tangga tergantung daripada komunikasi yang keluar daripada lisan kita. Benar apa benar? Benar. Apalagi ini bicara kemaluan, hati-hati. Tadi udah diterangkan bahwasanya di awal, ini jangan sampai kemaluan nyosor kemana baik. Makanya Islam mengajar supaya teratur. Apalagi ini menerima jinah sama saudara kandung, sama kerabat. Hurimat alaikum. Coba bayangin, awal daripada ayat tersebut, hurimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Sebab dulu kaum jahiliyah itu kebiasaan kayak begitu Pok. Biasaan. Ini anak nikah sama emak sambungnya. Dulu begitu. Nikah sama anaknya berzina gitu kan sama kerabatnya. Makanya Islam mengatur dalam Al-Quran surah An-Nisa. Jangan nikahi daripada kerabat-kerabatmu. Yaitu siapa? Mahram kita. Mahram artinya yang diharamkan untuk dinikahi. Ayo ada berapa daripada mahram kerabat kita? Ada berapa? Enggak ada berapa. Ada berapa? Ulama daripada menyampaikan bahwasanya ada 7 golongan. Yang pertama ibu, yang kedua anak, yang ketiga saudara kandung, yang keempat adalah bibi dari bapak, bibi dari ibu. Yang keenam adalah keponakan, baik dari bapak atau dari ibu. Yang ketujuh siapa? Mertua dan juga masih ada menantu. Ya, jadi ada 7 yang kerabat. Selebihnya saudara susuan, mertua dan menantu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, waktunya singkat, jelasinnya banyak. Silakan Ustadz Ihsan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita Majelis Cahaya Hati iNews TV, mudah-mudahan dikumpulkan di padang mahsyar dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, kita dikejutkan dan digegerkan oleh salah satu grup fantasi sedarah. Wedan bener. Kenapa? Grup kajian sepi, grup pengajian sepi kayak kuburan. Giliran begini rame dan viral. Kenapa demikian? Ini karena kita sudah memasuki fase akhir zaman. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 26, 27, 28 Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan beberapa poin penting. Salah satu di antaranya Allah ingin menyampaikan hukumnya, dan salah satu hukumnya adalah tentang pernikahan. Apa? Hah? Yang benar kalau ngomong pernikahan. An-nikahu sunnati. Paman rogiba an sunati falaisa minni. Kata Rasul, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan bagian dari umatku. Betul? Lantas kenapa ini viral? Karena 2 hal besar. Yang pertama karena kurangnya ilmu. Apa? Ilmu. Kurangnya ilmu. Ya sama aja ilmu sama ilmu. Sama ya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu hidup tidak terarah. Iman jadi lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Nah, kalau enggak beriman, sudah jelas enggak berilmu, maka apa yang terjadi? Itu tuh kejerumus, nyosor kemana baik, kata guru kita tadi, nyosor kemana baik. Ibu disosor, bapak disosor, anak disosor.
Yang kedua, apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena bablasnya digitalisasi informasi. Ini tugas berat bagi tiga pihak. Yang pertama umaro, pemerintah. Yang kedua ulama. Yang ketiga masyarakat. Siapa masyarakat? Kita yang hadir di sini sebagai keluarga. Lantas bagaimana cara menanggulanginya? Kirimkan anak cucu kita kemana? Ke majelis ilmu. Kirimkan anak cucu kita kemana? Ke pesantren. Biar apa? Biar cerdas, biar tahu ilmu. Itu yang namanya pernikahan sedarah, itu perbuatan dosa. Kira-kira kalau Allah ingin ampuni, kita harus ngapain, Bu? Pak, taubat. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Deadline tobat tuh ada 2. Kapan? Sampai nanti terbitnya matahari dari sebelah barat dan sampai napas berada di kerongkongan. Itu deadline waktu kita untuk bertobat. Asal kita bersungguh-sungguh bertobat, insya Allah Allah akan kabulkan tobat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, halo, siap? Ngapain siap-siap mulu dari tadi pada melongo aja? Ibu siap ngirimin anak cucunya ke pesantren? Siap ngirimin anak cucunya ke majelis ilmu? Siap? Benar? Cius? Siap. Kalau begitu kita dengarkan kembali nanti ya. Mudah-mudahan ada waktu, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh cahaya hati Ain Yusipi mengundang saya kembali. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Bu, mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, ini kita kan udah ngobrolin soal tema yang lagi viral ya Ustadz ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Bu? Oh nggak usah, oke kalau ibu nggak mau nanya nanti deh kita tanya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber ini ya. Ada namanya, dia seorang saudara kita ya dari Australia. Kehidupannya dia dahulu adalah seorang mafia. Dan ternyata Islam merubah beliau menjadi manusia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama tadi kita sudah berzikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengakui keesaan Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di segmen kedua ini, insya Allah sudah hadir bersama kita saudara kita kaum muslimin yang insya Allah kita akan belajar dari beliau. Beliau adalah seseorang yang punya masa lalunya kelam. Beliau adalah seorang gangster, seorang mafia dari Australia. Aslinya adalah orang Italia. Namanya adalah Vince Focarelli. Ya, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia. Hey, Masya Allah. How are you? Great? Good, alhamdulillah. Very Masya good. Allah. How long you've been in Indonesia now? How many times or how long have I been? No, this trip. I just got here today. Oh, you just got in today? Okay. 2 hours ago. Two? Only hours. Okay. Ibu, ini Vince baru sampai hari ini dan dia di sini cuma beberapa hari aja beliau. And you live in Australia now? No, I live in Malaysia. You live in Malaysia? Lumpur, yes. Oh, di Kuala Lumpur. Dia sekarang tinggal di Malaysia, Kuala Lumpur. Dekat dengan Dr. Zakir Naik ya? I'm close with him, yes. You're close with him, Alhamdulillah. Masya Allah. Dia dekat dengan Dr. Zakir Naik. Okay, first of all, thank you very much for taking the time to be with us today. And it's truly honor to be with us today. And actually, we really want to hear about your journey from a life once immersed in a crime to becoming a man of faith and purpose has inspired many of us around the world. And today we hope to hear your story from your own word, the struggles, the transformation, and the light you found in Islam. And I hope this conversation will be the source of insight and guidance to everybody who will listen to our conversation. So, would you like to tell us about the beginning interaction you and Islam and your previous life? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. All praise and glory be to Allah, the most gracious, the most merciful. Peace and blessing be on our beloved Prophet Muhammad and his family. Amin to that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
brother, if I have to speak about my previous life, we're going to be here till next week, Ya. inshallah. Oh, And your translation will take very long. So Okay. I will do my very best to respect and honor Okay. everybody here Okay. and try to put it in brief. yes. Okay. I'm an Italian citizen. I was born in Italy. When I was 6 years old, hijrah to Australia. And I've lived in Australia for 36 plus years. 36 years. 36 years. Yeah, until the government decided to deport me because of my criminal Record. record, criminal connections, and things like that. Okay. To be honest with you, they had no right to do that, but we accept the qadr of Allah, correct? Yes, correct. Okay. So so I lived there for 36 years. If you want to translate that. Ya, oke, I will tell you. Oke, beliau ini adalah aslinya orang Italia. Beliau itu dari umur 6 tahun udah pindah ke Australia dan di Australia selama 36 tahun. Dan dia dideportasi karena tindakan kriminal yang pernah dia lakukan dan hubungan kriminalnya dengan jaringan-jaringan kriminal atau mafia yang ada di situ. Dan sekarang beliau tinggal ada di Malaysia. Ya, dan oke, next. And then obviously after my 36 years, I did hijrah to Malaysia, Kuala Lumpur. I've been in Malaysia now 8 years, alhamdulillah. 8 years. 8 years, oke. Dan dia sekarang ada di Malaysia sudah selama 8 tahun. So as Italians, when you grow up in the Italian family, when you grow up, we have many stigmata, mafia, the way you dress, Yes. the way you wear your gold. It's very attractive. And mafia have a lot of power in the world, especially in the movies, Godfather, all the rest of it. So Donnie Brasco. Donnie Brasco. Donnie Brasco was an informant, but in the mafia, the mafia, it teaches you that the Italians have power Yes. politically. So you'll feel very honored when you're young. You grow up feeling that you're a gangster, you know. So you have this stigmata. It's like a tradition, culture you follow. So as for me, I was very proud to be Italian. I was very proud to be wanting to be mafia and grow up in that way. And that was my focus. Oke, sejak kecil dia hidup di lingkungan orang Italia yang bangga dengan menjadi seorang mafia karena dandanannya, penampilannya, terus gagahnya, dan itu yang ada di pikiran dia sejak kecil adalah untuk menjadi seorang mafia. So through my childhood, my journey into that life of Jahiliyyah started with when I was 14 years old, 14. Where I met with certain criminals on the main strip of the city. And that's when we decided to have a relationship where they gave me drugs to sell. I was 14. I was very liked with all the nightclub owners. Maybe my character, I don't know, maybe I was a little bit ahead of 14-year-olds. Yeah, it was teenager. It's still I know, but from Italy we grew up very quick, Yeah. And you grew up in the street. Yeah, and I grew up pretty much doing things on the street. So that's where I started my, I call it work experience, Yeah. So that's where I started my work experience to do things for the criminals, to make money. So when I first got the money, I thought, wow, that was easy, Oh, easy money, And then yeah. that little bit here, little bit there, and it grew. Oke, dia mau mulai di usia 14 tahun dia udah kenal dengan kehidupan jalanan, dia kenal dengan pelaku kejahatan di sana, dia jualan obat-obatan, dia merasakan yang namanya uang yang gampang, easy money, jualan drugs. Dan dari situlah akhirnya perjalanan hidup dia jadi semakin lama semakin terus panjang ke depannya, berada di jalur itu. Gold chain, gold rings. Please forgive me, yeah? Girls, friends, nightclubbing, doing things like this. 14, imagine 14, 15 years old. In the nightclub, you have to be 18 plus to get in. Yes, you cannot go in. And I know the manager, the boss, Vince, come in. You're 14 years old and then you go inside the, No, it wasn't legal for them. Yeah, You know? I know. And I guess it wasn't legal for me with my father. If he found out, he was going to smack me. But they let me in, so it wasn't a legal thing for them. But that was the relationship I had at a very young age with the owners of the nightclub, certain adult entertainment areas. Yeah. So the owners, the managers, that was my relationship with them. So they risked their license to have me in there.
So obviously there was something they liked about me. And then when you meet these people in that environment, which they're the boss of the nightclub, they're pretty much the ones that hand down you jobs to do. Yeah. So I was, I started at 14, 15, 16. Selling drugs? Yeah, of course. I mean, that's the main thing, right? Oh, okay. I'm not proud Yes. of what I've done. Yeah. I'm not ashamed of it, because then I take away the glory of Allah, because Allah allowed me to fulfill that side of life, Okay. to be where I am now. Oke. Beliau itu menghadapi kehidupan yang begitu keras pada saat beliau dari umur 14 tahun. Dia pakai gelang emas, cincin emas, dan segala macam. Perempuan gampang dia biasa, dan di usia 14 tahun dia udah masuk ke dalam klub malam. Padahal pada saat itu di sana itu ada aturan yang ketat bahwa yang bisa masuk dalam klub malam itu adalah usia 18 tahun. Tapi dia bisa masuk karena koneksinya dia membantu orang-orang ini yang berada di jaringan ini untuk menjualkan drugs, dan itu yang akhirnya membuat drugs itu obat-obatan ya Bu ya, akhirnya membuat dia jadi terkenal. Of course, it's not a mystery, and it's not a secret that drugs is the main supply of money. Yeah. It's the biggest money thing. Anything to do with drugs is the biggest money. So we're involved in that. But that was my journey. That was my life. So the older I got, the more deeper I got into the underworld. Yes. The older I got, the more certain jobs I did that would accumulate me the money that I was looking for. Yeah. The more money I made, the more excited I got. Yes. The more money you make, the more things you buy. Bling, 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 right? Everything's bling, bling. So Shaitan, Iblis, right? He understands what we desire, so alhamdulillah. Yang diludahin yang sebelah kiri Bu. Jadi semakin dia terus berada di dalam kehidupan itu, kehidupannya semakin sukses ya. Dia semakin dapat uang, semakin dia juga punya keinginan untuk lebih sukses lagi, lebih dapat uang lagi ya. Dan ya itulah godaan syaitan ya, godaan iblis, bahwa dia nggak dibikin sadar dengan karena itu, dan ini akhirnya dia merasakan semuanya dari mulai sukses, tapi sukses di jalan yang seperti itu, jalan kegelapan. Silakan. Absolutely, we have to understand something, my brothers and sisters. Yeah. This is the reality of what I'm about to tell you. I'm not a scholar. Yeah. I don't say that I'm a scholar. I never say that I'm a sheikh or anything like that. Yeah. I'm layman in my knowledge. I'm here. But I try every day to understand the religion of Islam, not just by the books, Yes. by the signs of the Creator. And it's very simple. I believe in this very strongly. If you do things to please Allah, small or big, you are worshipping Allah. It doesn't matter what you do, Bismillah or Alhamdulillah, anything you do that pleases Allah, anything, you're worshipping Allah, correct? Yes, that's correct. Anything that displeases Allah, small or great, is worshipping who? Allah. Right. No, what? To praising Allah? Sorry? Almost. No, if everything that you do, that small or great, that you please Allah, that means you are worshipping. It's a form of worship to Allah. Yes, yeah. Anything that displeases Allah displeases Allah. is a form of worship to who? Shaitan. Shaitan. Yeah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay. That's the reality. So we have to understand. Yes, I was on the greater scale of sin. No problem. But every minor sin, we are not perfect. Alhamdulillah that Allah is a forgiving God, a merciful God, forgives again and again. We are finished. But He forgives again and again. And with that forgiveness and with that mercy, shouldn't we be grateful? Yes. We should be grateful to Allah, right? Yeah. He forgives you again and again and again and again and again and so forth and so forth. He's a merciful and forgiving God. So shouldn't we forgive Him? So I am grateful to Allah. That's why I'm here and I tour and I try to give talks, because I want to bring awareness to our brothers and sisters, especially your sons and daughters that are young, that are smoking, taking vape, taking drugs, drinking, committing zina. The list is endless. Yeah. And we have to fight against that. And if my story can change some of you and make you strong to speak to the youth, inshallah. Baik. Beliau ini mengatakan bahwa saya ini bukan syekh, ilmu saya masih kecil.
Tapi dia menyatakan bahwa kalau kita menjadikan hidup kita sekecil apapun yang kita kerjakan karena Allah, ya, dan mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan syukur niatnya karena Allah, itu adalah dalam rangka kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu bukan, kita tidak menghormati atau tidak memberikan kebaikan kita untuk Allah, sama saja kita menyembah diri kita kepada syaitan. Dan yang tadi juga datangnya beliau ke sini adalah untuk mengajak kepada kita semua nih, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mengajarkan tentang kebaikan, mengingatkan dalam hal kebaikan, untuk meninggalkan narkoba, meninggalkan drugs, meninggalkan rokok, meninggalkan dan lain sebagainya. Semoga berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. So my jahiliyah started from when I was 14 years old, and it stopped in 2012. 2012, okay. When I lost my my stepson when he got shot. Okay. And he died in my arms, and I was shot 4 times. When I was in prison, at that time I said I got locked up. That's the time when my son got shot. They arrested me and threw me in jail, and that was my turning point. Okay. That was my turning point to Allah, where I gave all myself to Allah. And I'll tell you, translate that, and then I'll tell you how I gave myself to Allah. Okay. Beliau ini akhirnya ketemu satu titik balik dalam hidupnya di mana dia, anaknya dan dia tertembak. Ya, tertembak dalam suatu kejadian, anaknya meninggal dunia di sebelahnya dia dan beliau dalam keadaan sehat, tidak apa-apa. Artinya tetap tertembak juga, tapi beliau, dan itulah titik baliknya sampai akhirnya dia di penjara, masuk di dalam sel khusus sendiri, di situ dia mulai mengenal Islam. That's where the turning point. At your turning point. I was already Muslim. I said Shahada. Oh, you already said Shahada? Yes, but I was gang banging still. I was still gang banging, shooting, selling drugs. I said Shahada, but I didn't. Look, when people say Shahada, you cannot just become Muslim overnight. When was you become a Muslim? So when you say Shahada, how old are you? 2000 About 15 years. 15 years. From now? 15 years ago, yeah. 15 years ago? Yeah. Okay, it's about 2010? Yeah, 2010, yeah. I said Shahada, but I was still the head of my gangsters. I was still doing things. I was excited to be Muslim. Yeah. But my knowledge was like this, you know. So it took time, process. Allah had a plan, you know. Masya Allah, dia tuh udah masuk Islam dari 2010, tapi dia masih hidup dalam kehidupan gangsternya. Tapi turning pointnya dia adalah pada saat anaknya ditembak, dan di situ dia mulai benar-benar mempelajari Islam dengan benar. Karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sudah Islam dari kecil, tapi dia tidak mengenal Islam. They don't know Islam, even they was born as a Muslim. They have to understand Islam. So his turning point is not when he says Shahada, but his turning point is when he got shot and go to jail. When I got Shahada, that's Hidayah from Allah. Yeah, Allah gave me Hidayah. I understand that the Prophet Isa salam was not God. Yeah. I was Roman Catholic, yeah? Yes. So when they speak about Islam to me, I was very affected. They spoke about Ali, they spoke about Hamza, they spoke about the Prophet Sallallahu But when they spoke about Jesus, you know, Isa salam, I said, whoa. I said, what do you know about Jesus? Yeah. Oh, no, Vince, we love him. Yeah. We believe him. I said, what? So when they started talking about Jesus and the evidence and the facts, Allah just opened my mind, my heart, and I understood this is the reality of life. There's only one God, Allah, and then the rest of the prophets, you know. And of course, Muhammad is the messenger and the seal of the prophets. So I said Shahada a few years, Yeah. you know, while listening to the Muslims, and I said Shahada. But I didn't change my ways. Yeah. I was still deep in the criminal world. Criminal world, yeah. Then I was shot, still gangster. Then I was shot another time, still gangster. On the 5th time, my stepson was shot, 22. He died. I tried to breathe into him air while I was driving. But he was, he died instantly. And then I was shot 4 times, but I didn't feel it. So I spit the blood. So I said to Allah, I look at him, I said, Allah, take La ilaha illallah for him, you know? And take La ilaha illallah for me, you know? Allah.
because I spit the blood. I think now I'm going to die, you know. So he died. I went to hospital. Allah fixed me. And when I went to the prison, they put me in what do you call it? Solitary confinement. Ya. So it's in the prison away from all the prisoners. Sel khusus. Jadi Ibu, sekali lagi saya ulang, beliau merasakan kehilangan yang luar biasa pada saat anaknya ditembak dan dia juga ditembak. Dan dia berusaha untuk mengucapkan, ya Allah terimalah, untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah untuk anaknya dia, anak angkatnya beliau. Dan beliau melihat sampai keluar darah dari mulutnya. Dan di situ akhirnya beliau ditangkap masuk dalam sel khusus, Bu. Sel khusus solitary cell itu sel khusus sendirian di sana. Dan di sana dia coba untuk kembali lagi mengenal Islam. Kita akan lanjut lagi, Bu. Kita akan lanjut lagi, kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan bagi-bagi keberkahan bersama dengan Luwak Kuat Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada pantun nih. Beli pensil alis harganya 20 ribuan. Belinya di toko Empowati. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Ini kira-kira Bapak Ibu mau hadiah apa enggak? Hadiahnya sebesar uang tunai 1 juta rupiah dipotong pajak. Tuh, besar apa enggak? Cuma ada syaratnya, yaitu harus menjawab pertanyaan dari saya. Dan pertanyaannya adalah, siap-siap buka kuping lebar-lebar. Perkara apa saja yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Angkat tangan yang bisa menjawab. Wah, nih ibu yang paling depan kayaknya nih. Iya, dari tadi udah begini-gini mulu nih. Iya, udah ancang-ancang tuh. Ayo ibu, sini ke depan. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ambar dari Majelis Taklim Az-Zahra Villa Dagotol. Nah, tadi ibu udah angkat tangan berarti siap menjawab. Insya Allah. Kira-kira nih ya, Roman getar banget itu Bu. Hah? Ya biasa aja, biasa Oh aja. iya, habis takut sama Ustadz. Enggak bakal gigit, saya emang enggak gigit. Ya, kira-kira jawabannya apa Bu jawabannya? Mulut dan kelamin. Mulut dan Kelamin. kelamin. Mulut dan Mulut. kelamin, sebutannya apa kelamin? Baik, alhamdulillah alamin. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan seseorang saudara kita yang berhijrah, mengenal Islam sudah 15 tahun yang lalu, dan tapi ada satu kejadian yang akhirnya membuat beliau ya, setelah walaupun sudah bersyahadat 15 tahun, akhirnya benar-benar menjadi muslim dan mengenal Islam lagi lebih dalam, sehingga akhirnya beliau sekarang ini selalu mensiarkan tentang Islam kemanapun beliau ada. Mengenal Islam kadangkala jadi pertanyaan buat kita yang sudah lahir dari orang tua yang muslim. Belum tentu orang tua kita muslim, kita memang sudah menjadi seorang Islam dengan bersyahadat, tapi kita kenal agama Islam dan menjadikan Islam adalah bagian dalam kehidupan kita. Nah, ini kita belajar penting dari seorang Vince Focarelli. Beliau adalah seseorang yang begitu menginspirasi bagi kita semua. Vince, do you have anything to say to our audience today? Yes. Yeah, it's already turning on. It's already turned on. Okay. Yeah. It's already on. Check. I want to address the turning point quickly. Yeah. Okay. And then I would like to address something to the audience, if that's possible. Okay, it's okay. It's possible. Because we have a short period of time. Yes. You got more questions? No, you can. Okay. If there's anything you want to say to my turning point was when I was thrown into prison, 23 and a half hours lockdown.
10-minute yard, 10 minutes to see the yard in a small area, brick fence, 10-minute shower, and 10-minute phone call if you're lucky. So that was my time for 14 months in there after I was shot and I lost my son. It was at this moment that the only way I can explain it is that my emotions, my feelings were so dark. I've never felt any pain like that. And I was in a position and in a stage where, you know, when somebody goes up the mountain like this, my mountain was like this, and I was grabbing with my nails, my teeth, trying to get to the top. I looked down, and the wolf was trying to eat me, the wolves, you know, trying to devour me. And at the top, there was a rope. If I can get that rope, I'll be saved, That was the Quran. The rope was the Quran, brother. Those wolves that want to devour me were my emotions. If I let go, I would have been antidepressive, on antidepressants. I was psychologically not there, trauma, emotionally broken. But alhamdulillah, Allah created me different. He wanted me to succeed with the religion. He wanted to succeed with my success on this path. So I chose to grab that rope, even though it was the hardest mountain I had to climb. But when I got to the top, I found myself. And it was at this moment when I was reading. My Muslim name is Imran Abdul Salam. Imran Abdul Salam. Now explain that part there. And then say Imran Abdul Salam, and then I'll give you my turning point of the ayat of the surah of the Imran. Oke. Jadi beliau ini waktu di dalam sel itu, beliau itu selama 23 jam, 30 menit itu di dalam sel. Dia cuma waktu 10 menit untuk lihat halaman yard, 10 menit buat mandi dan lain sebagainya, itu pun kalau sempat, ya. Tapi disitulah waktu dia selama 23 jam dan 24 jam ini selama 14 bulan itu yang dialami beliau. Dan titik balik ini kalau orang gak kuat itu bisa gila, bisa stres. Kenapa? Karena dia harus fight dengan dirinya dia. Selnya itu sendirian, Bu. Sendirian di dalam sel, ruangan sempit, tertutup, ya, hanya dia sendiri, ya. Jadi itu turning pointnya dia. Sampai dia bilang bahwa saya merasa itu di dalam diri saya ini, saya ibarat orang lagi naik di atas gunung. Itu kalau ke bawah itu saya lihat itu ada serigala yang mau tangkap saya. Terus ada satu tali harapan yang bisa dia ambil untuk bisa dia reach itu. Kalau dia bisa ambil ke sana walaupun sulit, mudah-mudahan ini jadi. The rope was the Quran, yeah? The rope was the Quran. Ya, ya, dan tali itu adalah, ini dia, pegangannya dia. Lanjut. So, I started reading Quran, yeah? And I got to chapter 3, Al Imran. Okay. It's when I got to chapter 3, Al Imran, ayat 145. 145. Every soul shall taste death with Allah's leave. And everything is written. If you want the good things of this world, Allah will give them to you. If you want the good things of the next life, Allah will give them to you. But the strange thing was, I never got to the point where, if you want the good things of this, I never got to that part of the ayats. I only got to the part where every soul shall taste death with Allah's leave and everything is written. When I read the part written, and everything is written, even your death is written. Yes. That's when I bawled out. I started crying like a baby. Man, like really cry, you know. And I couldn't stop. Because I had the rock that I had here of guilt that my son died because of me. The heaviness on my shoulder that I weighed down because the guilt that I felt that my son died because of me. Allah took that all away within seconds and granted me peace. The heart will never truly find peace without the remembrance of Allah. And at that moment I remembered Allah's words. Allah does not lie. So my son's death was written. It wasn't from my actions. It was written for me as a sign. So I took that. I started crying to Allah. I realize now that I'm not in control of anything. Allah is in control of everything. The only thing we are in control of is free will, to do the right thing or the wrong thing. But I'm crying to Allah to thank Him. And I couldn't do it. 45 minutes to an hour, I couldn't thank Him to say thank you for taking away my pain and granting me hikmah. Masya Allah. Bu, tidak ada kesulitan yang tidak mungkin Allah berikan kepada kita, kecuali itu dalam rangka untuk memperbaiki diri dan juga memperkuat diri. Seperti yang kita lihat dari seorang fans yang nama Islamnya adalah Imran Abdul Salam. Dia sudah dapat nama Islam adalah Imran Abdul Salam. Beliau
Ya, dari surah Al-Imran ayat 145. Pada saat beliau tadi naik gunung itu beliau coba ngambil satu tali dan tali itu pegangan itu adalah Al-Quran. Dan dia kembalikan ke dalam Al-Quran. Saya tadi langsung buka surah Al-Imran ayat 145. Yang dimana di sini terjemahannya adalah setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Ini jadi dia berpikir bahwa anak saya ini meninggal bukan karena saya, karena dia merasa terbebani dengan meninggalnya anaknya itu karena dia. Dan ternyata itu bukan karena beliau, karena memang sudah ketetapan Allah. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kadangkala kesulitan yang kita hadapi, ya, kita menyesali kematian seseorang, itu sebenarnya caranya Allah buat kita mensyukuri nikmat. Dan itu sudah janji Allah, gitu Bu. Oke. Before we finish, I would like to address the brothers and the sisters, please, and your audience, inshallah. Yes. Dear brothers and sisters and the audience that are listening this, I want to leave you with something special, yeah? Something very special. First, that we have only one shot at this life, one. Not 2, 3, 4, one shot at this life. No one knows when you're going to die. Yes. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows your time. So if you don't know when you're going to die, use your time to worship Allah, to do the best you can, to get close to Him, because you get one shot at this life. When you die, there's no more dua, there's no more salat, no more sorry Allah, it's finished. Now is your time. That's number one. Number two, all of us go to bed. When we go to sleep, we die, right? Each of us, we die. Allah takes your soul and brings it back. Scratch your head when you get up in the morning. First say, Alhamdulillah, Allah, you bring me back. Why? Is a relationship with your family you have to fix? Fix it. Is there money you have to pay someone and you cannot pay it? Make the relationship better and try to make the effort to pay. If there is something in your life, your salat is not in order, fix your salat. If something else is not in order, concentrate, focus. Don't worry about the dunya. Your work is there and your work is being given to you by Allah, not from your talent. Sorry to say, yeah? We have been created to do one thing. Worship Allah. So worship Him first and then everything else. Remember, you go to bed, you die, you come back. Why do you bring me back, Allah? You're not talking to your mother, you're not talking to your sister. You go there, apologize. If she doesn't want to talk to you, that's okay. You did that for the sake of Allah and for your soul. You don't have to do it for her if she doesn't appreciate you. Allah will take care of that. And one more, explain that, then I got one more. Jadi ada dua hal penting yang harus diberikan kita ini. Yang pertama adalah hidup ini cuma sekali di dunia. Jadi manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Yang kedua, pada saat kita tidur itu kan kita meninggal. Pertanyaannya, kenapa Allah berikan besok harinya kita bangun dan kita mengucapkan Alhamdulillah. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Melakukan yang terbaik. Memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang tua kita. Kalau misalnya ada kesulitan dalam hidup kita, perbaiki. Jangan pernah menyerah. Insya Allah, Allah akan perbaiki jika kita niatinya lillahi ta'ala. Insya Allah. Betul. Brothers and sisters, please, I urge you and our audience out there in Indonesia, much love, listen carefully, please. I am not perfect. I am to blame for my up and down with my iman, for many things. Take this opportunity. We are living now in dangerous times. Almost the end of times, if we follow the prophecy of our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to understand, Allah has created you with minds to think. Allah says, I've created you intelligent creatures. I've created you with minds to think. Think. So we are getting tested. You have no money? Don't, that's your test. You have money? Be careful, because that's your test, right? Divorce? That's your test. Allah says, leave something for the sake of Allah. Allah will reward you something better. Allah, this is something I hold in my heart very strong. I want to give it to you, okay? Allah tests the one He loves. So whatever test you're going through, stop and understand Allah loves you. Not because He wants something bad. He wants to fix you and He loves you. Remember this. So before you go, my life is no good. No. Say, Alhamdulillah, La ilaha illallah. End of story. And before I finish off, I want to say one thing.
In the world we live now, the sisters is very difficult. That you guys are going through with the hijab, it's hot, the clothes. You see all these movies, the magazine, the women doing their hair and their makeup and their nails. Wallahi, 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 be proud of yourself. Do you know why? Because when you walk like this, in front of the world, you're telling everyone how much you love Allah. Allahu So Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Jazakallah khair, barakallah fiqh, and terima kasih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata terakhirnya itu begitu mengharukan kepada kita bahwa pada saat Allah menguji kita, itu tandanya Allah sayang sama kita. Pada saat nggak ada uang, ada kesulitan, dapat penderitaan, yakin bahwa itu adalah ujian yang Allah berikan untuk meningkatkan kita. Dan tandanya Allah sayang dengan kita. Dan buat para kaum perempuan, ibu-ibu, tahu pakai jilbab itu nggak gampang, pakai hijab nggak gampang, pengen dandan seperti orang-orang yang lain. Tapi beliau mengatakan, wallahi sampai 3 kali, wallahi, 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 dengan jilbab ibu. Pakaian yang ibu kenakan ini adalah representasi umat Islam. Dan ini adalah yang membuat kita bangga semuanya. Ya tadi kita bertakbir 3 kali, Allah yang akan jadi saksi. Niatkan lurus lillahi ta'ala. Gitu juga buat kita semuanya. Yakinlah bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dengan kita mendapatkan ujian kesabaran, insya Allah sabar itu akan menjadi buah bagi kita semua. Dan kita kelak akan bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan katsir. Imran Abdul Salam, Masya Allah. And inshallah, Jannah, Firdaus Jannah. Amin, 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 amin. amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Alhamdulillah, Thank you wa very yakum. much. Terima kasih Ustadz. Sebenarnya saya pengen dengar juga dari Ustadz ngomong apa, tapi karena durasinya udah mepet ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi Imran untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Sukses. Doakan yang terbaik buat Imran dari kita semua dari Indonesia. Send our love Indonesian people for you Imran and your family. Send our best regret for your family. Regard for your family. Oke, terima kasih, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Sekarang kita masuki segmen keempat di mana kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu untuk bertanya kepada kedua orang guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Baik, kesempatan pertama siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Iya, kerudung biru silakan. Oh, sebelah kerudung biru Ibu Pink yang kerudung pink. Iya. Silakan nama dan pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati dari Majelis Taklim Az-Zahra, Pilada Gotol RW 21. Izin bertanya Ustadz, saya punya saudara yang satu rumah dengan saya dan ia belum berhijab. Bagaimana cara saya untuk menasehatinya agar ia mau berhijab tanpa harus menyakiti hatinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mau nanya ini berhijab apa berkudung? Iya, berhijab dan berkerudung. Berhijab dan berkerudung. Kudungnya yang di sini apa yang di sini? Pengennya yang menutup aurat secara sempurna. Mau yang kudungnya cuma di leher doang tapi bajunya rapet banget atau yang ketat banget? Yang syar'i. Yang syar'i, oh gitu. Oke silakan, mungkin Ustadz Alfian Hidayat kesempatan pertama, fadhol Ustadz. Untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu Herawati yang tadi menyampaikan sebuah pertanyaan bahwasanya cara menasehati daripada orang yang belum berhijab supaya tidak sakit hati dengan nasihat tersebut. Iya kan Bu ya? Bahwasanya yang namanya nasihat itu adalah qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kita itu terkadang kalau selalu menjaga perasaan orang nggak bakal beres-beres Bu. Nggak bakal beres-beres. Sedangkan yang namanya sebuah hikmah
atau nasihat itu datang dari mana saja. Baik dari lisan orang ataupun daripada mulut binatang. Ini makanya kita disuruh ambillah hikmah walaupun itu keluar daripada mulut binatang. Coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu saya mau tanya. Ketika dengar burung titutit, kira-kira dalam hati ini kita ngomong tanda apa itu? Tuh kan, berarti apa? Suara burung titutit mengingatkan kita akan kematian. Nasihat bukan? Nasihat. Apalagi kita memberikan nasihat kepada saudara, sampaikanlah nasihat itu karena itu kewajiban kita kepada saudara kita. Dalam artian bahwasanya memang hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi ingat semua itu ada sebab dan musababnya. Maka dari itu bisa jadi dengan kita menyampaikan nasihat tersebut ini sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Berikanlah daripada penyampaian kita dengan baik. Walaupun contoh kadang-kadang nyelekitin hati, ya kan begitu ya. Iya, yang namanya obat mah pasti pahit. Iya apa iya? Betul. Yang apa Bu biar kompak? Iya. Ini lemes banget kayak belum makan. Dari tadi pada mongok. Ampun dah. Biar semangat ngapa? Yang namanya obat pasti pahit. Kalau permen pasti manis. Lama-lama bikin sakit. Begitu. Sampaikan Bu, walaupun itu pahit. Nih yang namanya kewajiban seorang muslimah harus menutup auratnya. Terutama mahkotanya bagi wanita adalah nih yang ada di kepala, yaitu apa? Rambut. Sebab kenapa? Satu helai itu rambut terlihat oleh orang bukan mahramnya. Mereka melihat daripada rambut wanita itu menjadi bahan nanti buat godok dia di api neraka. Serem apa kagak? Serem. Kalau dengar begini serem, tapi praktiknya mah kagak dipakai pisan. Iya, makanya Bu sampaikan. Ini kewajiban kita. Dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, bukan. Dakwah itu bukan hanya tugas kiai, bukan. Bukan hanya tugas guru, bukan. Kita semua wajib berdakwah. Terkhusus ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara, jaga diri kalian, keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Jangan suka cuek. Apalagi seorang bapak. Apalagi nih, hati-hati. Kata Nabi ada golongan manusia yang gak dapat rahmat dari Allah nanti pada yaumul qiyamah. Salah satunya adalah adayus. Siapa itu adayus? Yaitu seorang bapak, seorang suami yang gak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Gak punya cemburu kepada istrinya, gak punya cemburu kepada anaknya. Anak luar rumah pakai celana pendek banget. Pendek banget. Lah kalau orang balat mah mending pada cakep-cakep putih-putih mulus. Lah bocah kampung pakai celana pendek udah kaki cebrik. Iya lah buluk digaruk ngebul. Itu manusia setengah oncom itu. Iya. Bilangin tutup aurat kalau keluar rumah. Istri juga sama begitu. Kenapa? Ini kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita daripada panasnya api neraka. Masya Allah. Bu. Udah jelas Bu. Nasihatinnya juga jangan depan orang rame. Berdua aja ngomong baik-baik. Kalau nasihatin depan orang rame nanti kesinggung. Begitu Ustadz ya? Iya. Pahit sih pahit tapi jangan sampai sakitin pahitnya. Ya betul ya Bu ya? Iya aja Ibu. Baik selanjutnya siapa yang mau nanya angkat tangannya? Iya silakan depan mana? Nah ini dia silakan Ibu kerudung pink. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari Masjid Taklim Binaan Asyifa Villa Dagotol. Mohon izin Pak Ustadz saya bertanya. Teman-teman saya atau besti ya Pak Ustadz, bahasa gaulnya besti, suka share-share hal-hal yang tidak baik di grup WA. Apakah itu suatu zina dan gambar yang di-share kadang-kadang tidak baik atau yang jorok-jorok itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Nama siapa tadi nama?
Yang jorok-jorok tuh sampah. Gambar-gambarnya. Oh, gambar jorok, saya kira gambar jorok sampah. Berarti gambar sampah. Gambar pornografi gitu, Bu. Gambar yang tidak Lah baik. iya, ngomong jorok saya mikir tempat sampah, lagi buang sampah, gambar jorok. Kamar mandi dikirim. Silakan Ustadz, Fadil Ustadz. Baik, Tatiksan. terima kasih Ibu Siti Aminah. Pertanyaannya terkait dengan apakah itu sudah zina. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ya kalau sudah ngirimin yang namanya stiker yang begitu-begitu kan ya. Ya, itu sudah mendekatkan diri kepada zina. Sementara zina itu adalah perbuatan dosa besar. Bagaimana cara kita mengingatkan? Baligu ini walau ayat, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Tadi guru kita menyampaikan harus santun. Ya jangan ngomong juga di grup, Pak nggak boleh ngirim begituan Pak. Ya nggak boleh. Sampaikan dengan santun. Kalau perlu japri, ingetin, betul? Nah, karena apa? Karena akan menjadikan dosa berjamaah. Udah mah banyak yang nontonnya di grup, yang lihatnya nggak ada yang ingetin. Lah bagaimana itu urusannya? Semua bakal masuk neraka berarti ya. Kalau begitu, nah bagaimana caranya? Sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan akhlakul karimah, biar sama-sama enak. Yakin kalau menyampaikannya dengan santun, insya Allah beliau juga akan merasa ternasehati gitu. Jangan dikit-dikit main marah pakai emoticon, dikirim begitu emoticonnya begini, kadapin, gitu. Merah semua, hurufnya besar, itu nggak baik. Sampaikan di belakang pakai japri atau kalau perlu bertemu, kalau perlu ada yang menengahi, ya. Siapa yang lebih menengahinya? Misalkan adminnya dan lain sebagainya. Karena saya pun ngalamin Bu di grup jamaah, dikirim yang begituan tengah malam, Masya Allah. Ustadz ini malam Jumat katanya. Apaan malam Jumat? Tung, langsung begitu. Saya hapus, untung saya adminnya. Tapi nggak dikeluarin, diingat. Gitu ya Bu ya, sama-sama ngingetin pas sabakul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Terima kasih banyak Ustaz Ihsan. Bu, siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangannya. Yang mana nih? Oke kalau gitu bapak-bapaknya deh, silakan Bapak. Coba Bapak, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, oke saya aja deh kalau gitu yang nanya. Nih Ustaz, tadi kan kita ngelihat orang yang tema yang kita angkat di awal itu adalah tentang orang melakukan hubungan perzinahan. Bahkan perzinahan itu dilakukan dengan keluarganya sendiri atau hubungan darah. Ini kan semacam penyakit ya Bu ya. Nah, gimana nih kalau orang yang melakukan itu, apakah masih terbuka pintu tobat untuk mereka? Gitu. Apakah dia bisa diampuni dosanya karena ketidaktahuannya atau karena memang dulu dipengaruhi oleh nafsu? Ya kita nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa menjudge seseorang. Apa yang bisa dilakukan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan itu? Silakan Ustadz Fadl. Makanya amatlah penting yaitu pendidikan agama di dalam keluarga. Bahwasanya dalam hal kehidupan kita ini begitu amat berat cobaan. Terkhusus yaitu cobaan hawa nafsu, syahwat. Hal itu bisa terjadi jikalau tidak ada bahwasanya pendidikan agama baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Akan tetapi bagi mereka yang mungkin memang belum paham, memang dulu enggak ngaji, enggak mengerti, sudah melakukan itu, Allah Maha membuka pintu taubat bagi hambanya. Jikalau hambanya benar-benar bertaubat, menyadari atas kesalahannya, kehilafannya, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tapi ingat, taubatnya kudu benar-benar taubat, jangan taubat sambel. Udah tahu pedes, cocok lagi. Kadang-kadang kan begitu, ya ada STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada apa kagak? Ada. Iya, ngaji rajin, sholat rajin, ngomongin orang jalan juga. Ada apa kagak? Ada. Mana makhluknya? Ya. Udah bener-bener tobat, menghindari daripada hal-hal yang sudah terjadi. Allah Maha Pengampun atas segala tobatnya seorang hamba apabila dia menyadari kesalahannya. Iya, Ustadz kalau kayak gitu kan kita juga sering lihat ya kasus kayak misalnya seorang ayah memperkosa anaknya. Ya, anak kandungnya, anak tirinya dan lain sebagainya. Kadang-kala hukuman di dunianya lebih berat Ustadz. Di sel, masukin di penjara itu habis itu digebukin Ustadz. Nah
Kalau Allah sendiri buat orang yang sampai tega melakukan gitu, sampai anaknya hamil, ya itu kan apa ya namanya ya, nurani kita, batin kita menolak kejadian seperti itu. Gimana itu hukumnya di zaman Rasulullah? Apakah ada hukuman, maaf ya, kan ada Islam ada hukum kisos, itu dibunuh dan segala macam. Nah kalau untuk orang-orang seperti ini hukumannya apa kalau berdasarkan hukum fikih yang kita ketahui, atau mungkin nanti bisa tambahkan juga oleh Ustadz Ihsan juga. Silakan Ustadz. Baik Kak David, sebenarnya melakukan hal seperti itu ada dua hal yang harus kita lihat. Niatnya karena apa? Ada dua hal. Yang pertama karena nafsu, yang kedua karena ketidaktahuan. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apapun yang namanya dosa, hukumnya salah di mata agama. Nah, hukumannya seperti apa? Tentunya itu ada hukum tersendiri, ranjam. Hukum rajam. Ranjam, ya. Dan itu bagaimana? Itu termasuk fahisyah nggak Ustadz? Mohon maaf. Betul. Termasuk penggodaan keji ya itu? Iya. Ya? Allahu Akbar. Dan bagaimana Allah membuka ampunan kepada mereka yang berbuat keji seperti itu? Bagaimanapun manusia itu ada titik lemah. Dilahirkan, diciptakan di tengah. Makin kanan dia seperti malaikat. Makin kiri lebih kasar, lebih buas daripada binatang. Mana ada singa bu ngehamilin anaknya. Mana ada anak tega membunuh ibunya. Binatang pun gak ada. Tapi manusia, Allah sadar betul, maha sadar bahwa manusia itu ada titik lemah. Maka apa yang menjadi titik pertempuran terberat kita? Ajihadun nafs. Bertempur melawan hawa nafsu. Nafsu kita nih yang mendorong ke arah situ. Hukumannya sudah jelas di dalam Islam. Diranjam. Belum lagi di akhirat. Tapi bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada hukum sebab dan akibat. Ini yang harus kita lihat. Apakah Allah menutup ampunan itu? Tidak. Sampai dua waktu. Yang pertama Allah membuka taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Yang kedua sampai napas berada di kerongkongan. Asal bertaubat bersungguh-sungguh. Begitu Kak David. Baik, kalau Ustadz Alvin mau ditambahin? Ya kalau saya mau tambahkan sedikit, perbuatan itu lebih hina daripada perbuatan binatang. Ya. Makanya kudu waspada, hati-hati. Ini buat anak-anak kita nih. Di zaman modern saat ini begitu amat banyak tontonan yang enggak bisa menjadi panutan. Sehingga sekarang ini rasa malu sudah mulai hilang dalam diri manusia. Bahwasanya kata baginda Nabi, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhor. Rasa malu dan iman itu menjadi satu padu. Kalau hilang salah satunya maka hilang semuanya. Lihat orang sekarang bangga berbuat maksiat sekarang. Baik di dunia nyata maupun di media sosial. Makanya kudu jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita khususnya dalam pergaulan. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, Bu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kita dari api neraka, khususnya para bapak nih. Pak, lemes banget. Lu pada ngopi belum? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya mau pantun, jawab ya. Jawab ya. Lemes banget jawab. Gitu dong. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, hayo sama Kiai Munawir ngaji. Habibi kemarilah, datanglah padaku, lama hati menahan rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du.
Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, yang insya Allah jamaah burung gelatik belinya di kampung. Cakep. Jamaah cantik, I love you. Mudah-mudahan para pemirsa, insya Allah kita diberikan hidup yang baroh. Anaknya soleh-soleh. Bisa pergi Mekah Medin. Insya Allah bisa tawaf di Ka'bah. Bisa mampir ke Musdalif. Kita mampir ke Musdalif. Kita mampir Musdalif. Mampir Musdalif. Setelah dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Amin. Mobilnya mewah. Amin. Insya Allah anaknya dilamar Pak Lurah. Ya. Namanya Markona. Amin. Insya Allah jadi ustaz. Matinya husnul khotim. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit dan jamaah saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan kita bareng-bareng mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Oh, ya. Ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Keras. Ya sedang. Iya Allah. Tanya tahu kalau bapaknya ditanya nggak tahu Pak. Ya. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang keras. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini kita bareng-bareng mau membaca surah Al-Isra. Ayatnya number 37, understand? Yes. Berapa? 37. Ya Allah. 37. Emang ada orang Jawa? Ada. Ada orang Jawa? Jawanya Jawa mana? Coba. Jawanya Jawa mana? Nih, kalau orang Jawa begini. Coba. Urip di dunia enggak lama. Tek. Jangan senang ngumpulin banda gitu. Alhamdulillah. Nah para pemirsa dan juga ibu-ibu masjid Asyifa, insya Allah yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Ya Robbal alamin. Dengan wasilah membaca Al-Quran. Quran diturunkan untuk obat bagi orang yang beriman, yang nggak beriman minggir. No, udah paham ya? Ya udah kita ngaji tes nada dulu. Oke, nada dulu. Bu, ini nadanya yang susah apa yang gampang? Oh yang gampang. Mama. Tuh 2, 3. Oke. Itu pegang sampai kiamat kurang sedetik, pegang aja dulu ya. Papa. Tuh 2, 3. Hebat bener ya Bapak, saya semangat bener ya. Biasa loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Tuh 2, 3. Wala tamshi fil ardi maraha. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Tadi ngajinya pinginnya yang sedang-sedang. Ya Allah. Mohon maaf tahadus binimah kepada para alim ulama, bukan karena kita memendekkan ayat, tidak, tetapi di sini kita mau belajar baca bareng wala. Yang dibaca panjang huruf yang mana Bu, Pak? Yang dibaca panjang dibaca huruf apa Bu? Tadi alif. La karena bertemu hurufan.
Yang ngomong kenceng panjang jang gitu. Amat ya Allah. Terus kemudian tamshi ya. Shinnya kudu tafashi. Tafashi. Kudu nyembur. Nyembur. Bagaimana contohnya? Kalau ada kucing ya, ada apa di meja ada ikan asin ya. Nah, kucingnya naik. Meraktekin huruf shin begitu ya. Oke, saya mau nyoba bapaknya kayak apa coba. Coba Pak. Ini namanya imam semua ya. Ya Allah, kalau makmum mah terserah bapaknya baik. Ya Allah, tuh cara mengucapkan huruf sin, makhrajil hurufnya ya. Kemudian fil ardi, nah ini kalau tatanan menurut bahasa lughatil Arabiyah, understand? Ana atakallam fil lughatil Arabiyah, fahimtum? Fahimtum? Fahim. Understand lah pokoknya ya. Ya Allah. Di sini di kasro kenapa ada huruf jar? Itu kalau menurut bahasa Arab. Namanya ini huruf jar, ini majrur yang dijerkan. Understand? Yes. Alah Pak Ustadz gak usah ngaji begituan. Kan kita tajwid ya. Udah tajwid aja yang diurusin. Betul? Betul. Nah ini bagian orang para tafsir ya enggak? Tafsir Al-Qur'an. Maroha. Tuh 2, 3. Maroha. Hafaz, hames ya, hames. Nah ini udah fase semuanya. Saya kepingin nyoba atu, coba. Yang mana? Yang nenek, yang pakai hitam, bajunya hitam. Nah ya. Nah itu, sampai sini aja. Satu, cakep banget belum ya? Oh belum ya? Oke, silakan Bun. 1, 2, 3. Maroha apa wala? Sampai dari wala. Wala tamshi fil ardi maraha. Sadaqallahul azim. Bu. Cakep ya? Cuman apa namanya dijelasin. Ini jangan begitu. Wala, lalilulal. Itu yang jelas, yang dan tak. Yang jelas. Ayo biar 1, 2, 3. Wala tamshi fil ardi maraha. Masya Allah. Namanya siapa Bun? Herawati. Herawati. Pokoknya kalau bacanya bagus begini, kalau belum mati jangan dikubur ya. Lain bener ya? Ya Allah, enggak masalah mati mas saya ngalah Bun. Saya duluan nganter nggak apa-apa gitu. Atau ibu duluan. Artinya mohon maaf ya, ketika di Maroha, di sini kan ada wakaf jaiz. Ya, wakaf jaiz. Ini sudah apa namanya dalam kalimat sudah sempurna. Jangan kamu berjalan di atas bumi ini dengan Makanya nggak, kalau sombong amalnya bakal obong. Oh, tahu obong? Ya udah kalau nggak tahu kesimpulannya mudah-mudahan ini tinggal praktekin di room. Nah abis itu kita baca dong. Yuk kita tangannya yang angkat semuanya. Yang tinggi coba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu. Alhamdulillah kita udah belajar banyak dari guru-guru kita. Tadi juga kita sudah kedatangan saudara kita kaum muslimin. Dari kisah hijrahnya juga menginspirasi kita semuanya. Semoga kisah hijrah yang disampaikan oleh saudara kita ini juga benar-benar menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa sebagaimanapun sulitnya keadaan kita, seburuk apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah menyerah untuk mencari ridho Allah dan rahmat dari Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan di penghujung acara mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Alfian. Silakan Ustadz Alfian, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin.
hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah wa sihah wal afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku Ustadz Ihsan, Ustadz Alfian, terima kasih banyak guruku Kiai Munawir Ngacir dan juga seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa yang ada di daerah Ciputat ini. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Dan juga apa yang disampaikan guru-guru kita benar-benar bisa tertancap dalam batin kita, jiwa kita, untuk pertama menjauhi perbuatan zina, mendidik anak-anak kita dalam berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah mari kita jadikan pelajaran dari apa yang kita saksikan tadi dari saudara kita yang berhijrah. Ya, orang-orang yang bertobat, percayalah Allah menunggu kita untuk memberikan ampunannya seluas bumi dan langit. Karena itu jangan pernah menyerah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamun